Pagi jemaat yang dikasih Tuhan, kita memasuki minggu pertama daripada bulan Agustus. Mari kita mempersiapkan hati, menenangkan diri untuk memasuki ibadah pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Jikalau kami boleh ada sampai saat ini, bahkan kami tanpa terasa sudah memasuki minggu pertama daripada bulan Agustus ini. Itu pun merupakan suatu hal yang tidak dapat kami sangka. Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, sepasti sinar matahari yang setiap hari terbit, sepasti udara yang dapat kami hirup, sepasti itu juga Tuhan penyertaan-Mu atas setiap kami. Oleh karenanya ya Tuhan, kami mengucap syukur. Demikian juga di minggu pertama daripada bulan Agustus ini. Sekarang ini kami di rumah masing-masing tetap boleh dengan rasa syukur duduk bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Beribadah bersama-sama secara online. Itu pun kami merasakan ada kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Maka Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, lewat puji-pujian yang kami nyanyikan, lewat doa yang kami panjatkan, lewat firman yang kami renungkan, dalam setiap hal yang kami kerjakan dalam ibadah kami hari ini. Biarlah kami benar-benar merasakan Engkau bukan hanya hadir, bahkan menjamah kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Nikmatilah ibadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu minggu kita sudah dipimpin oleh Tuhan. Saudara tahu kalau saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Amin. Amin. Dan kita ada di Indonesia. Dan kita boleh berdoa buat bangsa kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Sekarang waktunya saudara, buat saudara dan saya berdiri untuk bangsa ini. Kita berdoa buat bangsa Indonesia. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, coba genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, coba genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, coba genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bagi
Amin. Saudara, ketika saudara baca firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang membaca setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Setiap kita baca firman-Nya, sesungguhnya Roh Kudus membantu kita untuk meletakkan firman itu dalam hatimu. Ketika kita lewati setiap masalah, ketika ada air mata yang boleh keluar dari mata kita, kita ingat akan janji Tuhan yang luar biasa. Janjinya yang senantiasa menopang hidup kita. Janjinya yang senantiasa menuntun langkah kita. Dalam setiap waktu, dalam setiap masalah, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sekali lagi katakan setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari kita angkat tangan, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan sebelumnya kita masuk dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami mohon pertolongan daripada-Mu dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Beri kepada kami Tuhan kemampuan konsentrasi untuk mendengar firman-Mu, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Juga beri pertolongan kepada hamba-Mu Tuhan, supaya melalui apa yang disampaikan benar-benar membawa sekali lagi kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu tahu membawa diri secara tepat di dalam zaman dan situasi sekarang ini. Khususnya ketika Engkau menempat kami di tengah-tengah bangsa yang sangat beragam seperti bangsa yang kami kasihi, yaitu negara Indonesia ini. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, bulan Agustus ini kita akan bersama-sama membahas satu tema besar, yaitu Aku dan Bangsaku. Tentu pemilihan tema ini karena 17 Agustus adalah hari kemerdekaan negara kita. Sesuai pada waktu kita berbicara tentang penyertaan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan kepada bangsa, seringkali sebetulnya kita langsung bisa teringat kepada satu ayat. Saya akan baca dulu ayat itu, demikian bunyinya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, sosok ayat ini memang seringkali dikutip oleh orang-orang Kristen, bahkan dihafal untuk
kemudian dipakai sebagai satu klaim. Tuhan punya rencana, rancangan kebaikan, damai sejahtera bagi kita, satu rencana yang penuh, hari depan yang penuh dengan harapan. Tidak salah. Tetapi sebetulnya ada baiknya pada pagi hari ini, khususnya pada waktu kita akan berbicara tentang aku dan bangsaku. Kita melihat sebetulnya ayat ini disampaikan oleh Tuhan dalam situasi seperti apa. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Sebetulnya adalah ayat bahkan janji yang disampaikan oleh Tuhan ketika orang-orang yang menerima ayat ini sedang mengalami situasi yang paling tidak mengenakan. Mereka mengalami pembuangan. Mereka ditawan dan dibawa dan diangkut ke Babel. Dalam situasi seperti inilah Tuhan berkata, rancanganku, rancangan damai sejahtera. Mari kita membaca sekarang Yeremia pasal 29. Saya akan baca ayat 1 dan 2. Yeremia pasal 29 ayat 1 dan 2 demikian bunyinya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Jadi ini adalah kondisi ketika mereka ditawan. Ada sebagian masih tinggal di Yerusalem, termasuk Yeremia masih tinggal di Yerusalem. Ada sebagian sudah ditawan mengalami pembuangan di Babel. Dan mari kita lihat apa yang ditulis oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem, tempat negerinya. Untuk orang-orang yang mengalami pembuangan karena tertawan. Saya akan baca ayat yang keempat, demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Kamu akan menempati janjiku. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11 yang tadi kita baca. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara sudah punya perasaan berbeda ya terhadap ayat itu tadi ya. Dulu mungkin selama ini tidak tahu konteksnya kita.
Ternyata ini diberikan oleh Nabi Yeremia yang masih tinggal di Yerusalem untuk orang-orang yang sudah tertawan. Yang tentu dalam banyak hal campur aduk perasaannya. Minimal katakanlah kalau saya adalah seorang yang termasuk ditawan ketika mendapatkan apa yang dikatakan oleh Yeremia ini, saya ngomongnya begini. Lu ngomong gampang. Lu masih tinggal di Yerusalem sih. Kamu tidak tahu betapa susahnya kami di Babel. Bukan saja tidak bisa beribadah kepada Allah, kemana-mana dihina, dinista, harta kami dirampas, kami miskin mendadak, tidak punya hak asasi lagi. Kamu ngomong gampang, coba lu di sini pada posisi kami. Mungkin minimal banyak yang seperti itu. Tetapi realitanya memang seperti itulah yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Bagaimana tidak boleh mengatakan ini celaka? Sementara yang lain masih aman di Yerusalem, masih bisa pada setiap hari Sabat beribadah, kami di negeri orang. Bagaimana bukan mengatakan kecelakaan sih? Tetapi disinilah yang kenyataannya yang diberikan oleh Nabi Yeremia bahkan dikontraskan dengan nabi-nabi, imam-imam yang sebetulnya ada dalam kelompok istana yang tadi disebutkan di dalam ayat yang kedua tadi. Yang sebetulnya boleh kita asumsikan adalah nabi-nabi palsu, imam-imam palsu yang dipelihara oleh istana, yang sebetulnya diharapkan menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan keinginan istana. Tetapi sesungguhnya yang bukan daripada Tuhan. Mereka selama ini menyampaikan nubuatan-nubuatan yang palsu, menyampaikan firman-firman yang tidak benar, sehingga akibatnya sekarang mereka yang tertawan menyadari bahwa mereka ternyata tertawan kok. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita membandingkan dengan Yeremia pasal yang ke-7. Di dalam Yeremia pasal yang ke-7, ayat yang ke-4, ayat yang ketiga saya akan mulai baca. Cukup sampai dengan ayat yang ke-5. Dalam Yeremia pasal 7 ayat 3 sampai 5 demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Ayat 4. Jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi. Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Nah saudara-saudara, kita perlu memahami Injil Yeremia pasal 7 ini dalam konteks seperti ini. Kelompok penguasa, dalam hal ini diwakili oleh istana tadi. Mereka memelihara nabi-nabi palsu yang menyampaikan berita-berita untuk menenangkan masyarakat yang sudah mulai panik. Tentara Babel sudah semakin dekat. Kekuatan Nebukadnezar semakin hari semakin menakutkan dan mengancam. Sebetulnya ancaman ini Tuhan maksudkan supaya kerajaan Yehuda bertobat. Apalagi mereka sudah melihat contohnya. Puluhan tahun sebelumnya kerajaan Israel sudah dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Tetapi ketika mendapatkan ancaman daripada kerajaan Babel, pihak istana memakai nabi-nabi palsu, imam-imam palsu menyampaikan berita tadi. Tenang, tidak usah khawatir. Kerajaan Israel hancur karena di sana tidak ada bait Tuhan. Di kerajaan kita Yehuda, di Yerusalem ada bait Tuhan. Tak mungkin kita dikalahkan oleh kerajaan Babel. Dan dari pasal 7 Yeremia sudah mengatakan jangan percaya dengan perkataan dusta yang mengatakan bait Tuhan
jaminan Tuhan menyertai. Yang menjadi jaminan Tuhan menyertai anak-anaknya bukan soal setiap beribadah. Setiap hari Minggu cuma 2 jam tok. Tetapi yang menjadi jaminan Tuhan menyertai, bahkan memimpin langkah demi langkah adalah kehidupan setiap hari. Maka Yeremia berkata, perbaikilah tingkah langkahmu. Bukan hanya pada waktu ada di bait Allah. Dan nabi-nabi inilah yang sekarang bersama-sama dengan rombongan raja tadi diangkut. Termasuk orang-orang yang kemudian sekarang ditawan di Babel. Maka tadi Yeremia berkata, jangan percaya dengan nabi-nabi itu. Sekarang you rasain deh. Benar kan, ketahuan kan sesuai dengan perbuatan Nabi Yeremia. Tetapi oke. Kalaupun sekarang Tuhan sudah membawa kamu ke dalam taman pembuangan. Mari dengar apa yang Yeremia katakan kepada orang-orang yang sekarang sudah mengalami pembuangan. Di mana dimulai dikatakan di dalam ayat yang ke-5 tadi. Dirikanlah rumah. Bercocok tanamlah, petiklah hasil cocok tanammu. Hiduplah seperti wajar-wajar saja. Waktu anak laki-lakimu dewasa carikan istri, waktu anakmu perempuan dewasa carikan suami. Beranak pinaklah. Artinya apa? Move on. Move on aja. Santai kamu di tempat pembuangan, tetap hidup seperti sehari-hari. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Bahkan berusahalah mendatangkan kesejahteraan ke tempat di mana aku membuang engkau. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Karena kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraanmu juga. Nah, saudara, kalau kita bandingkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia di dalam ayat ini. Usahakanlah kesejahteraan kota. Tempat di mana kamu dibuang. Dengan ayat yang ke-11. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Maka berarti kita harus melihat. Rancangan Tuhan yang indah. Itu bukan sepenuhnya dikerjakan oleh Allah saja. Tetapi melibatkan orang-orang dalam hal ini. Yang bahkan mengalami pembuangan. Yang pakai kalimat sederhana katakanlah agak bersifat menghakimi. Melibatkan orang-orang yang mengalami penghukuman untuk menjadi alat bagi Tuhan. Mendatangkan rancangan damai sejahtera itu. Ini adalah satu prinsip. Bahwa rencana Tuhan tergenapi melalui agen-agennya. Dan agen-agennya itu adalah anak-anak Tuhan. Pada perjanjian lama jelas umat Israel, keturunan Yakub itu agen Allah untuk menggenapkan rencananya. Kalau saya mau simpulkan secara tepat, rencana keselamatan Allah bagi bangsa-bangsa, Allah pakai agen. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan akhirnya lebih sempit lagi lewat jalur keturunan suku Yehuda. Lebih fokus lagi kepada satu titik, yaitu Yesus Kristus. Menjadi keselamatan bagi seluruh bangsa. Tetapi rencana keselamatan ini tidak berjalan otomatis begitu saja oleh Tuhan. Ada agen-agen, ada alat-alat yang dipakai di tangan Tuhan untuk menggenapkan itu. Termasuk ketika tadi Yeremia berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itu dari sisi rencana surgawi, rencana ilahi. Tetapi yang di bumi, bahkan bangsa Israel yang mengalami pembuangan, kemanapun mereka diutus, dibuang ke tempat yang paling tidak mengenakan, Tuhan mengatakan apa? Move on. Jangan terus berpikir tentang apa dosaku, jangan cuma terus nyalai orang lain, pihak raja yang jahat dan lain sebagainya. Move on. Bekerjalah secara normal. Seperti seolah-olah di negerimu sendiri, bahkan usahakan juga kesejahteraan kota.
Karena itu paling tidak juga menjadi kesejahteraanmu. Dengan cara demikian nanti 70 tahun kemudian ketika genap waktunya bagi Babel, maka aku akan membawa kepadamu kembali ke tanah negerimu. Karena rancanganku adalah rancangan damai sejahtera kepada hari depan yang penuh harapan. Sasa banyak orang Kristen punya konsep yang keliru. Sudah berdoa, selesai. Tinggal urusan Tuhan. Maka tanggung jawab kita setelah berdoa tinggal tunggu bagaimana Tuhan menggenapi satu persatu apa yang kita doakan. Tidak. Semakin kita berani berdoa, sebetulnya semakin kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan untuk menjadi penggenap dari doa kita sendiri. Kalau kita misalnya berani berkata, Tuhan, dalam kondisi seperti ini bangsa kami mengalami kesulitan, berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Oke, silakan berdoa seperti itu. Maka itu konsekuensinya, mulailah dari dirimu sendiri berusaha. Bangsa kita ini merasakan damai sejahtera. Itulah yang dimaksud oleh Yeremia di dalam pasal 29. Tidak pernah rencana Tuhan, walaupun Tuhan Maha Kuasa, walaupun Tuhan ini bisa membawa rencana itu tanpa agen-agennya, tetapi selalu kenyataannya Alkitab memberikan kepada kita satu penjelasan. Tuhan justru menggenapkan rencananya melalui anak-anaknya. Sebagai satu contoh yang jelas, kalau kita mencoba melihat salah satu tokoh perjanjian lama pada awal-awal ketika bangsa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini mau dipersiapkan untuk menjadi umat pilihan Allah pada perjanjian lama. Dalam hal ini mari kita melihat satu tokoh yaitu Yusuf. Kita tahu persis melalui keluarga Abraham, Ishak dan Yakub ini Tuhan sudah berjanji melalui keturunan mula semua bangsa akan memperoleh berkat. Dan kita tahu persis yang dimaksud keturunan di sini adalah Yesus Kristus. Bukan keturunan secara jamak, secara banyak, tetapi satu. Keturunan Abraham yang satu, bahkan bukan Ishak. Tetapi Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya juru selamat. Seluruh bangsa akan memperoleh berkat. Tetapi kalau kita lihat saudara, ketika akan terjadi bencana kelaparan, maka kita melihat di dalam cerita Yakub dengan ke-12 anaknya, di mana dalam salah satu daripada ke-12 anaknya ini adalah Yusuf. Allah melihat ke depan. Allah merancangkan sesuatu di depan. Dan sesuai dengan rencana Allah akan terjadi bencana kelaparan yang akan meliputi seluruh wilayah yang cukup luas. Tanah Kanaan sampai Mesir bahkan. Dan apa yang Allah perbuat? Allah mengutus Yusuf sebagai kurir, kalau saya boleh pakai istilah itu, untuk mempersiapkan ketika nanti bencana kelaparan itu tiba. Diutus sebagai kurir tetapi kenyataannya jalannya tidak enak. Dia dijual sebagai budak. Tetapi sesuai kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang perlu langsung saya tegaskan, saya garis bawahi. Dan disinilah terjadi kerjasama, ya, rencana Allah yang mempersiapkan masa-masa nanti ketika terjadi bencana kelaparan tetap memelihara keluarga Yakub. Maka mengutus Yusuf terlebih dahulu pergi ke Mesir, mulai dari seorang budak di rumah Potifar. Setelah itu bahkan masuk ke dalam penjara. Tetapi ternyata justru masuk dalam penjara ini sampailah akhirnya menghantar Yusuf sampai ke istana. Dan di sini kita baru melihat jelas cara Allah merancang jalan kehidupan Yusuf. Mengutip apa yang dikatakan oleh Yeremia, saya aplikasikan kepada kehidupan Yusuf.
Maka ketika Yusuf ada sebagai anak yang paling disayang oleh Yakub, anak emas, anak kesayangannya, yang 10 kakak-kakaknya nggak dianggap anak, kira-kira begitu. Justru dalam situasi seperti ini dia dijual sebagai budak. Yusuf yang dijual sebagai budak mengalami pembuangan dari tidak pernah kerja. Sekarang menjadi budak, dia boleh bertanya, Tuhan, kenapa aku mengalami hal ini? Pakai ayatnya Yeremia, seolah-olah Tuhan menjawab, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Tuhan, bagaimana mungkin ini adalah rancangan damai sejahtera? Aku jadi budak. Pokoknya menantikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jangan lupakan mimpimu. Oke, Yusuf setia. Move on. Hidup sehari-hari, ya sudah jadi budak, tidak jadi soal. Mendatangkan damai sejahtera di rumah Potifar. Tetapi kita tahu persis, malah jadi masuk penjara. Bukan oleh kena kesalahannya, tapi kena fitnah. Oleh istri Potifar. Yang tidak tahu diri, udah setengah umur, jatuh cinta sama anak remaja. Udah begitu malah memasukkan ke dalam penjara. Boleh sekali lagi Yusuf berkata, Tuhan, aku sudah setia menjalani apa yang menjadi kewajibanku. Kenapa sekarang aku justru masuk ke dalam penjara, bahkan mungkin tidak lama lagi akan dieksekusi mati. Tetapi kalau saudara mau tahu, saudara, di dalam penjara inilah justru 2 kali muncul kalimat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga sekali lagi ketika Yusuf secara manusia mungkin berteriak, Tuhan, apa salahku? Aku ini justru karena takut kepada Engkau menolak ajakan daripada istri Potifar. Kok malah masuk penjara? Tuhan menjawab lagi, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Mempersiapkan kamu kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan itulah yang sesungguhnya terjadi. Maka itu sebabnya ketika kemudian betul-betul dengan tanggung jawab Yusuf, di mana di satu sisi Allah merencanakan, tetapi dia selalu melalui kehidupan setiap hari berhidup secara wajar, bahkan berusaha sebaik-baiknya, di sini rencana Tuhan tergenapi. Pada waktu betul-betul bencana kelaparan terjadi, terpeliharalah seluruh keluarga Yakub. Saudara-saudaranya, anak-anaknya, cucu-cucunya, semua terpelihara. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan Yusuf dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Ini yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Pakai bahasa Yeremia, memang engkau merencanakan yang jahat. Tetapi rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah berita yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang yang mempertanyakan, Tuhan, kenapa kami yang harus dibuang ke Babel? Masih banyak yang lain yang ada di Yerusalem, tetapi kenapa kami? Dan jawaban Tuhan lewat Nabi Yeremia, move on. You tidak usah mempertanyakan hikmat bijaksanaku di balik semua rencana itu. Tetapi yang kamu boleh tahu, rancanganku rancangan damai sejahtera. Tuhan kita tidak akan pernah mampu
memahami misteri, hikmat bijaksana Allah. Tidak usah curiga bahwa Allah itu salah rencana. Siapa kita? Sehingga kita merasa berhak untuk menjadi nasihat Allah. Penasihat Allah. Siapa kita? Sehingga kita merasa mulai mencurigai kali ini Allah tidak benar. Percaya saja. Apapun yang terjadi. Rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera bagi anak-anaknya. Bukan rancangan kecelakaan. Silakan kau curiga jikalau engkau merasa bukan anak-anak Tuhan. Jadi sebetulnya ketika semakin kita curiga kepada rencana Tuhan, saya khawatir semakin membuktikan kita belum kategori anak-anak Tuhan. Tetapi jikalau kita betul-betul ini adalah anak Tuhan, apapun yang sedang terjadi, oke, sulit, harus kita akui sulit. Menyakitkan harus kita akui menyakitkan. Meneteskan air mata tidak usah sungkan-sungkan. Siapa bilang anak Tuhan tidak boleh meneteskan air mata? Tetapi dalam kondisi seperti ini, tetaplah pegang. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Jangankan ngomong kita sesuai kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis yang sejak kecil dikatakan bahkan dalam Alkitab dicatat ketika masih dalam kandungan ibunya sudah penuh dengan Roh Kudus pun pada momen-momen tertentu juga seolah-olah bisa kehilangan imannya. Atau kalaupun bukan kehilangan iman, mengalami keraguan-raguan. Maka ketika ia di dalam penjara, dia bertanya. Tanyakanlah kepada dia, betulkah dia yang akan datang ataukah kami harus menanti yang lain? Artinya Yohanes Pembaptis ini minta murid-muridnya tanya untuk Yesus memberikan konfirmasi, betul tidak engkau ini Mesias yang dijanjikan atau kami harus menanti yang lain? Loh, kok bisa? Padahal dia yang membaptis. Padahal waktu membaptis dia mengatakan, aku tahu dialah yang akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal Yohanes mengatakan, waktu aku membaptis dia aku melihat langit terbuka, Roh Kudus turun dalam bentuk seperti merpati berhinggap di atasnya. Sekarang dia bertanya seperti itu. Tanya kepada dia, engkaukah Mesias ataukah kami harus menanti yang lain? Kenapa Yohanes bisa sampai pada titik seperti ini? Sebab dia mau memakai pengalaman dia untuk menjadi ukuran. Apakah Yesus Mesias atau bukan. Kenapa saya katakan demikian? Sebab pada waktu Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, Yesus tidak menengok. Apalagi Yohanes kelihatannya dari feelingnya tahu ini bakalan mati. Dalam kondisi dia masuk penjara karena melayani Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan dan ditangkap oleh Herodes. Kelihatannya bakal mati. Yesus sama sekali tidak hadir. Maka dia memakai ukuran dia untuk mencurigai jangan-jangan Yesus bukan Mesias. Dia mengutus muridnya untuk bertanya. Dan bagaimana Tuhan Yesus menjawab? Dia berkata kepada murid-murid Yohanes, katakanlah kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan bahkan orang mati dibangkitkan. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini sebetulnya mengutip apa yang ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Pada waktu itu di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan pada waktu Tuhan memberikan penghiburan, pada waktu itu Tuhan akan mengutus hambanya yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu orang buta melihat, orang sakit, orang lumpuh berjalan dan lain sebagainya. Dan bukankah Yohanes ketika ditanya oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam utusan dari Yerusalem, siapakah engkau? Dia mengakui, aku cuma suara orang yang berteriak-teriak di padang gurun. Dia memahami sekali
kitab Nabi Yesaya. Tetapi sekarang ketika dia di dalam penjara menjelang mengalami kematian, dia mulai meragukan. Sebab apa? Sekali lagi dia memakai pengalaman diri untuk membuktikan Yesus benar atau bukan. Maka Yesus membalik. Katakanlah kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, demikian seterusnya. Artinya yang Yesus mau katakan, mengukur kebenaran jangan lewat pengalaman, tapi lewat firman. Kenyataannya banyak orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, masih ragu-ragu aku Mesias. Jangan pakai ukuranmu. Kalau engkau di dalam penjara tidak dibebaskan bukan berarti lantas jadi Yesusnya bukan Mesias. Maka demikian jugalah kepada orang-orang yang tertawan waktu itu. Yeremia berkata, jangan pakai ukuran kamu tertawan, yang lain masih di Yerusalem, maka kamu menarik kesimpulan yang tertawan Tuhan punya rencana kecelakaan, yang tidak tertawan Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Tidak. Rencana Tuhan tidak boleh diukur dan rancangan Tuhan tidak boleh diukur kebaikannya berdasarkan pengalaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini selama beberapa bulan khususnya kita mengalami banyak kesulitan. Sampai kapan kesulitan ini akan berlangsung kita tidak pernah tahu. Tetapi sebetulnya pakai berita kita hari ini, pakai kalimat kesimpulan yang sederhana, move on. Terima saja new normal, adaptasi saja pada new normal ini. Dan satu tugas penting, usahakanlah kesejahteraan untuk tempat di mana kita tinggal. Maka pasti hari depan yang penuh harapan akan tergenapi. Karena Tuhan akan memakai setiap kita untuk menghantar kepada hari depan yang penuh harapan itu. Aku dan bangsaku. Biarlah pada bulan ketika kita diingatkan, sekian puluh tahun yang lalu Tuhan memberikan kepada bangsa kita kemerdekaan. Sekarang di dalam kemerdekaan dalam Kristus Yesus, kita move on daripada pandemi COVID-19. Kita mulai melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengusahakan kesejahteraan kota. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, seringkali kami menghakimi Engkau seolah-olah kami lebih benar daripadamu. Seringkali kami mencurigai kasih-Mu hanya karena pengalaman-pengalaman sementara yang kami tidak suka. Tetapi biarlah firman hari ini yang begitu tegas disampaikan oleh Nabi Yeremia. Justru bukan kepada orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem, tetapi kepada orang-orang yang sudah tertawan dan mengalami pembuangan, mengalami banyak kesulitan. Justru kepada orang-orang inilah Tuhan melalui Nabi Yeremia menyampaikan, menegaskan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan, jujur ayat ini terkesan kalau kami tidak sungguh-sungguh memahami dengan hati, sulit untuk kami pahami. Bagi kami ayat ini lebih tepat untuk diberikan kepada mereka yang masih tinggal di Yerusalem dan belum tertawan. Tetapi kenyataannya memang ayat ini diberikan oleh mereka yang sudah tertawan. Bahkan melalui perikop yang kami baca ini kami melihat Tuhan meminta orang-orang yang tertawan itu cepat-cepat move on. Bangkit daripada keterpurukan mereka, daripada sekedar bertanya-tanya, menangisi nasibnya. Lebih baik hidup wajar. Bahkan secara positif, sekalipun di tempat pembuangan. Mereka hadir untuk menyejahterakan kota tempat tinggal mereka. Sambil menanti melalui mereka,
Tuhan membawa mereka kepada hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bukan secara kebetulan Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia ini dengan segala macam hal yang akhir-akhir ini terjadi. Baik itu COVID-19 maupun bahkan carut marutnya politik dan hal-hal yang lain. Tetapi kami percaya bukan tugas kami bukan hanya sekedar berdoa bagi bangsa kami dan berhenti begitu saja. Tetapi kami berani menjadikan diri, menyerahkan diri menjadi alat untuk penggenapan dari apa yang kami doakan. Tuhan, ini setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli supaya semakin teguhlah pengharapan kita di dalam Tuhan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagiku, bersyukur hanya bagimu, hanya bagimu, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jika pada zaman itu kesejahteraan kota di Babel justru dimulai oleh karena adanya umat-Mu Israel
yang Kau buang ke tempat itu. Maka kami pun percaya pada zaman ini, kesejahteraan daripada setiap kota yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, negara kami ini, sangat tergantung oleh kehidupan anak-anak-Mu, yaitu kami semua. Orang-orang yang sudah Kau tebus bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal, darah anak-Mu yang tunggal. Tuhan, sekarang kami menyadari bukan tugas kami untuk terus mempertanyakan mengapa kami mengalami demikian. Sebaliknya kami harus bangkit untuk secara positif menghadirkan kesejahteraan itu di tempat di mana kami sekarang ini tinggal. Dan kami percaya melalui kami Tuhan, ada rancangan damai sejahtera yang akan Kau genapkan. Melalui kami Tuhan, ada hari depan yang penuh dengan harapan yang akan Kau hadirkan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan diri kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pegang kami, supaya kami setia di dalam tanggung jawab kami. Supaya kami setia melangkah di dalam jalan-jalan yang sudah Kau tentukan dan bahkan yang sudah Kau siapkan untuk setiap kami menjalaninya. Jangan biarkan kami memilih jalan yang kami suka secara hawa nafsu dan kedagingan kami. Tetapi tuntun kami seperti domba-domba yang dengar-dengaran akan suara-Mu, Sang Gembala Agung. Kami selangkah demi selangkah melewati hari demi hari kehidupan kami. Menjalankan apa yang seharusnya kami jalankan, sekalipun itu sulit, supaya damai sejahtera tiba di tengah-tengah kehidupan kami, dan itu berarti kesejahteraan bagi kami juga. Firman Tuhan yang begitu tegas disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dan kami bahkan mendapatkan contoh jauh-jauh sebelum firman itu disampaikan melalui kehidupan Yusuf. Dan melalui pertanyaan daripada Yohanes Pembaptis, kami diingatkan bahwa kami tidak boleh mengukur rancangan kebaikan-Mu berdasarkan kami yang apa kami alami. Tetapi mengukur kebaikan-Mu berdasarkan Engkau adalah Allah yang maha bijak, yang rencananya tidak pernah keliru. Dan Allah yang maha kuasa yang mampu menggenapkan rencana. Dan biarlah kami sekarang ini dengan iman menantikan indahnya dan hadirnya rencana itu. Tuhan, ini kami semua. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan setiap diri ke dalam tangan-Mu, jemaat kami masing-masing satu persatu ke dalam tangan-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam setiap keadaan jemaat-Mu. Karena kami percaya setiap jemaat-Mu kepadanya Engkau taruh rancangan-Mu. Masing-masing berbeda-beda, masing-masing pengalamannya berbeda, tetapi kami boleh simpulkan dalam satu kesimpulan yang sama. Rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Dan kami mengucap syukur untuk itu. Oleh sebab itu sekarang ini ya Tuhan, kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, sekarang tak berubah hingga
Jemaat yang di rumah masing-masing, teduhkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh, ibadah selesai. Sampai jumpa di dalam ibadah secara online minggu depan. Tuhan memberkati.